Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi pengaruh yang baik bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silahkan Ibu Lani. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini 8 September 2021. Pengaruh rumah tangga Kristen yang menjangkau jauh. Ayat temanya terdapat dalam Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Watak, keistimewaan pribadi, kebiasaan-kebiasaan yang darinya tabiat diperkembang, segala sesuatu yang dipraktikkan dalam rumah tangga akan muncul dalam semua pergaulan hidup. Kecenderungan-kecenderungan yang dituruti akan membentuk tabiat yang seperti itu di dalam pikiran, dalam perkataan, dan di dalam segala perbuatan. Misi rumah tangga meluas melampaui anggotanya sendiri. Rumah tangga orang Kristen harus menjadi objek pelajaran yang memberikan gambaran keunggulan prinsip-prinsip kehidupan yang sejati. Gambaran seperti itu akan menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia. Jauh lebih kuat daripada khotbah apapun yang dapat dikhotbahkan adalah pengaruh rumah tangga sejati. Sewaktu orang muda keluar dari rumah seperti itu, pelajaran yang telah mereka pelajari disampaikan. Prinsip kehidupan yang lebih mulia diperkenalkan ke rumah tangga yang lain, dan pengaruh yang menggembirakan bekerja di masyarakat. Rumah tangga di mana para anggotanya sopan, orang-orang Kristen yang hormat, memberi pengaruh yang luas untuk kebaikan. Keluarga lain akan menandai hasil yang diperoleh oleh rumah tangga seperti itu, dan akan mengikuti teladan yang ditetapkan pada gilirannya menjaga rumah tangga terhadap pengaruh setan. Malaikat-malaikat Allah akan sering mengunjungi rumah di mana kehendak Allah berlaku. Di bawah kuasa rahmat ilahi, rumah seperti itu menjadi tempat penyegaran bagi musafir yang penat dan letih. Dengan waspada, diri harus dijaga agar tidak ditonjolkan. Kebiasaan yang benar terbentuk. Ada pengakuan cermat atas hak orang lain. Iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa, memegang kendali, memimpin seluruh anggota rumah tangga. Di bawah pengaruh kudus dari rumah tangga seperti itu, prinsip persaudaraan yang ditetapkan dalam firman Allah lebih banyak diakui dan dipatuhi. Kehidupan Kristen ada di hadapan kita sebagai suatu pola, dan ketika melayani seperti malaikat yang penuh belas kasihan kepada keperluan orang lain, maka manusia bersekutu dengan Allah. Sudah menjadi sifat umat Kristen untuk membuat keluarga dan anggota masyarakat berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pengaruh rumah tangga Kristen tidak hanya di dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi menjangkau keluar jauh. Keluarga umat Allah harus memberikan pengaruh yang menggembirakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar rumah tangga kita memberikan pengaruh Kristiani? Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 267 paragraf 2, yang berbunyi, di bawah kuasa rahmat ilahi, rumah seperti itu menjadi tempat penyegaran bagi musafir yang penat dan letih.
Rumah yang berada di bawah kuasa rahmat ilahi akan menjadi pengaruh yang menyegarkan bagi sesama. Apakah kuasa rahmat ilahi tersebut? Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam God's Amazing Grace halaman 195 paragraf 2 yang berkata, penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah dia naik ke sorga adalah roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan, mewujudkan kuasa rahmat ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juru selamat pribadi. Ada hubungan antara Sang Penghibur yang adalah roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan dengan kuasa rahmat ilahi. Nah, siapakah penghibur tersebut? Roh Nubuat menjawab dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang menyatakan, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus, dan Dia hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, dan itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang menyatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas bahwa Sang Penghibur atau yang disebut juga penolong yang lain adalah Yesus Kristus itu sendiri, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Apakah Roh kebenaran adalah Yesus Kristus juga? Sudah pasti. Kita baca dalam manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf pertama yang berkata, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Jelas bahwa Roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus yang kudus. Karenanya jelas sekali bahwa kuasa rahmat ilahi yang menjadikan sebuah rumah tangga menjadi pengaruh yang menyegarkan adalah kuasa Roh Kristus. Yesuslah yang diperlukan oleh setiap keluarga agar menjadi pengaruh yang baik bukan hanya di rumah, tetapi menjangkau keluar jauh. Renungan hari ini juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 267 paragraf 3 yang menyatakan, rumah tangga di mana para anggotanya sopan, orang-orang Kristen yang hormat memberi pengaruh yang luas untuk kebaikan. Bagaimana caranya untuk hidup sopan? Roh Nubuat menjawab dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 404 paragraf 4 yang berbunyi, mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik walau dalam perkara kecil. Kesopanan dalam rumah tangga adalah hasil dari Roh Kristus. Sebab memang pengaruh yang baik adalah hasil pekerjaan kuasa rahmat ilahi, yaitu Roh Kristus itu sendiri. Itu sebabnya masih dalam buku yang sama, Ellen G. White menuliskan, Membina Keluarga Bahagia halaman 17 paragraf 7, berbunyi, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya setiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Tugas pertama kita adalah untuk memastikan apakah Roh Kristus ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Ingat, hanya ada dua roh dalam dunia ini, yaitu Roh Kristus dan Roh Antikristus. Karenanya pastikan Roh Kristus yang berkuasa dalam rumah tangga kita. Mengapa penting sekali Roh Kristus ini? Kita baca dalam Christian Service halaman 254 paragraf 4 yang menyatakan,
Pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Jelas sekali bahwa roh itu adalah sama dengan hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang dalam Alkitab, roh itu adalah hidup. Inilah pentingnya kita menerima roh Kristus, yaitu menerima hidupnya Yesus. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 267 paragraf 4 yang berbunyi, kehidupan Kristus ada di hadapan kita sebagai suatu pola, dan ketika melayani seperti malaikat yang penuh belas kasihan kepada keperluan orang lain, maka manusia bersekutu dengan Allah. Jelas sekali, Kristuslah segalanya untuk kita, dan Dia hadir dalam hati kita melalui kehadiran roh-Nya, roh Kristus. Dan bila roh Kristus yang berkuasa dalam rumah tangga kita, maka pengaruh Kristen tidak hanya dalam rumah tangga kita, tetapi meluas keluar jauh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa rumah tangga kami dapat menjadi pengaruh yang baik, bukan hanya dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi keluar dan bahkan jauh pengaruhnya. Hal ini dimampukan hanya oleh karena Yesus hadir dalam hati kami. Yesuslah segalanya yang kami perlukan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.